Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak di sektor layanan digital dan teknologi yaitu PT Gojek Tokopedia. Ada kabar baik dari Gojek, menurut Stephen Halim, Head of Transport and Logistics Gojek. Layanan logistik Gojek, GoSend, berpotensi besar untuk meningkatkan pemasukan Gojek dan grup Gojek Tokopedia. Stephen mengungkapkan bahwa selama periode September hingga November 2023, jumlah layanan last mile delivery oleh GoSend meningkat hingga 30%. Untuk potensial masih sangat besar. Kita saja masih tidak menyangka, ternyata dengan program flat ongkir ini, pengiriman last mile delivery itu masih sangat tinggi, ujar Stephen. Bahkan, menyamai tingkat pengiriman sewaktu kita masih lebaran. Jadi, ada peningkatan hingga 30% sehingga potensinya masih sangat besar. Lanjutnya, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Stephen mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan peningkatan jumlah layanan last mile delivery. Ia mengatakan, angka yang ditargetkan adalah di atas 30%. Sebelumnya, GoSend meluncurkan program penawaran flat ongkir bagi para pengguna yang menggunakan layanan pengiriman barang pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Melalui program tersebut, GoSend menawarkan pelayanan dengan harga mulai dari Rp10.000. Layanan GoSend Hemat, flat ongkir, merupakan penawaran yang memberikan opsi hemat kepada pengguna untuk pengiriman barang yang biasanya semakin meningkat menjelang akhir tahun, kata Stephen. Stephen mengatakan, peningkatan jumlah layanan last mile delivery ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang semakin pesat, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berbelanja online, dan peningkatan daya beli masyarakat. Ia juga mengatakan, Goto Logistics akan terus berinovasi untuk meningkatkan layanannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan logistik Gojek, GoSend, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemasukan Gojek dan grup Goto Gojek Tokopedia. Goto Logistics juga akan terus berinovasi untuk meningkatkan layanannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi Anda yang tertarik untuk berinvestasi di saham Goto, informasi ini bisa menjadi pertimbangan Anda. Layanan logistik Gojek memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi kinerja Goto. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Gojek Tokopedia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, setiap langkah, baik besar maupun kecil, dalam dunia bisnis adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesuksesan. Kita pasti pernah mendengar cerita gemilang perusahaan raksasa teknologi di industri digital Indonesia. Salah satunya adalah Gojek Tokopedia yang telah mengukir sejarah baru dalam ekosistem teknologi dan e-commerce. Kuartal ketiga 2023 adalah bab terbaru dalam kisah Gojek Tokopedia, yang ditunggangi oleh inovasi, perjuangan, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Mari kita telusuri informasi terbaru tentang kinerja keuangan perusahaan ini. Pada kuartal ketiga tahun 2023, Gojek Tokopedia mencatatkan pendapatan bersih yang mengesankan. Total pendapatan bersih meningkat 31,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang signifikan ini mencerminkan strategi yang kuat dan dukungan yang terus meningkat dari pelanggan setia mereka. Tentu saja, apa yang diinginkan setiap investor adalah kinerja finansial yang sehat dan berkelanjutan. Meskipun kuartal ketiga 2023 memiliki tantangan tersendiri, seperti penurunan return on asset sebesar minus 9,6%, perusahaan mampu mempertahankan return on equity sebesar minus 10,7%, menunjukkan ketahanan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Kunci kesuksesan adalah pengelolaan biaya yang efisien.
Dalam kuartal ketiga 2023, Gojek Tokopedia berhasil mengurangi jumlah biaya dan beban secara signifikan. Ini membantu mengurangi rugi usaha dari 22,7 triliun rupiah menjadi 8,7 triliun rupiah. Manfaat pajak penghasilan yang lebih besar juga memberikan dorongan positif, mencapai 275,1 miliar rupiah. Di balik angka-angka dan statistik, ada semangat perjuangan untuk mengatasi setiap tantangan. Rugi periode berjalan menurun secara substansial dari 20,9 triliun rupiah menjadi 9,5 triliun rupiah. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus memperbaiki kinerja mereka. Kita juga perlu melihat gambaran yang lebih luas untuk memahami kesehatan finansial suatu perusahaan. Meskipun net profit margin masih dalam angka negatif, yaitu minus 90,5%, penting untuk diingat bahwa investasi dalam pertumbuhan seringkali mengharuskan perusahaan untuk merencanakan secara jangka panjang dan bersedia menanggung kerugian sementara. Gojek Tokopedia adalah perusahaan yang selalu berpikir ke depan. Dalam kuartal ketiga 2023, mereka berhasil menjaga aset mereka tetap kuat, dengan nilai aset mencapai 132 triliun rupiah. Meskipun ekuitas berkurang sedikit, dengan nilai 116 triliun rupiah, langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi perusahaan dalam berinvestasi untuk pertumbuhan di masa depan. Gojek Tokopedia memahami pentingnya menjaga rasio utang terhadap ekuitas yang sehat. Dengan debt to equity ratio sebesar 13,5%, mereka menunjukkan komitmen mereka pada keuangan yang bertanggung jawab. Arus kas adalah nyawa perusahaan, dan Gojek Tokopedia telah menghasilkan 4,2 triliun rupiah dari aktivitas operasional mereka pada kuartal ketiga 2023. Namun, mereka juga mengalokasikan sebagian dana untuk pendanaan senilai 405 miliar rupiah, yang menghasilkan penurunan sebesar 4,5 triliun rupiah dalam arus kas bersih. Tetapi di balik angka-angka, ada keyakinan kuat dan tekad perusahaan untuk terus berinovasi, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan memimpin pasar. Inovasi, dedikasi, dan kinerja finansial yang baik adalah fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan Gojek Tokopedia di masa depan. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Gojek Tokopedia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.